Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Dunia kembali diguncang dengan kabar besar. Amerika Serikat resmi menyetujui pengiriman senjata baru untuk Ukraina, yaitu RAM Extended Range Attack Munition, atau amunisi serang jarak jauh. Totalnya, 3.350 unit senjata canggih ini akan diberikan ke Ukraina, dengan biaya mencapai 850 juta dolar Amerika, sebagian besar ditanggung oleh mitra-mitra Eropa. Apa sebenarnya RAM ini? Bagaimana dampaknya terhadap perang Ukraina-Rusia? Dan mengapa politik global, termasuk Donald Trump, ikut terseret dalam urusan ini? Mari kita bahas tuntas. RAM bukan sekadar bom biasa, tapi juga bukan rudal jelajah sepenuhnya. Senjata ini adalah hibrida, gabungan bom pesawat dengan kemampuan jelajah jarak jauh. Jangkauan, hingga 463 km. Kecepatan, sekitar 763 km per jam. Akurasi, radius kesalahan hanya 10 meter. Dengan kata lain, senjata ini memungkinkan Ukraina menyerang sasaran jauh di belakang garis pertahanan Rusia, tanpa harus mengorbankan jet tempurnya terlalu dekat dengan zona pertahanan udara musuh. Yang menarik, RAM baru diungkap publik pada Juli 2024. Tapi ternyata, sejak awal, senjata ini memang dikembangkan khusus untuk Ukraina oleh Angkatan Udara Amerika. Permintaan resminya diajukan Januari 2024, tapi proyeknya dipercepat jauh lebih cepat dari jadwal. Media melaporkan bahwa Amerika mampu memproduksi 1.000 unit RAM per tahun. Artinya, target 3.350 unit untuk Ukraina bisa selesai dalam waktu sekitar 3-4 tahun, kecuali sebagian dipakai sendiri oleh militer Amerika. Tapi pengiriman pertama sudah dijadwalkan awal Oktober 2025, hanya 6 minggu sejak pengumuman. Artinya, Pentagon benar-benar ingin agar senjata ini segera masuk ke medan perang. Di medan tempur, Ukraina menghadapi masalah besar, keterbatasan amunisi jarak jauh. Senjata buatan barat seperti HIMARS dan Storm Shadow memang efektif, tapi jumlahnya terbatas dan sering jadi target sistem pertahanan Rusia. Dengan RAM, Ukraina punya alat baru untuk menyerang depot logistik, pangkalan udara, dan jalur suplai Rusia dari jarak aman. Ini bisa merubah dinamika perang, terutama di Donetsk, Kharkiv, hingga Crimea. Namun, langkah ini juga bisa memperkeruh situasi. Karena setiap kali Ukraina mendapat senjata baru dari Barat, Rusia selalu meningkatkan ancamannya. Yang lebih menarik lagi, laporan The Wall Street Journal menyebut ada penundaan sebelumnya dalam paket bantuan senjata ini. Alasannya? Diduga terkait upaya Presiden Donald Trump untuk mengatur perundingan trilateral antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Artinya, pengiriman senjata bukan hanya keputusan militer, tapi juga kalkulasi politik. Trump tampaknya ingin agar Ukraina tidak terlalu kuat dulu, sehingga masih ada ruang untuk negosiasi dengan Rusia. Hal ini memperlihatkan bagaimana bantuan militer Amerika seringkali dijadikan alat tawar-menawar politik internasional. Rusia tentu tidak tinggal diam. Selama ini, Moskow selalu menganggap setiap pengiriman senjata baru dari Barat sebagai bentuk eskalasi langsung. Bagi Putin, senjata seperti RAM adalah bukti bahwa perang Ukraina bukan lagi konflik regional, melainkan sudah menjadi proxy war antara Rusia dan Barat. Jika Ukraina benar-benar menggunakan RAM untuk menyerang wilayah dalam Rusia, maka Kremlin bisa menjadikannya alasan untuk meningkatkan serangan balasan, bahkan mungkin dengan senjata yang lebih berat. Mari kita lihat secara strategis. Bagi Ukraina, RAM bisa menjadi senjata pamungkas untuk menekan Rusia, menghancurkan logistik, dan memperlambat serangan balik. Bagi Rusia, ancaman ini bisa membuat mereka memindahkan pertahanan udara lebih dalam, melemahkan garis depan. Bagi Barat, keberhasilan RAM akan jadi uji coba gratis untuk teknologi baru. Jika efektif di medan perang Ukraina, Amerika bisa menjadikannya senjata standar di masa depan. Dengan kata lain, Ukraina adalah laboratorium tempur bagi senjata baru Barat. Namun, ada risiko besar. Jika RAM digunakan untuk menghantam target sensitif di Rusia, seperti pangkalan militer strategis, maka respon Moskow bisa jauh lebih keras. Inilah dilema utama, memberi Ukraina alat untuk bertahan, tapi jangan sampai alat itu justru memicu perang yang lebih luas. Dan sekali lagi, politik ikut bermain. Bagi Trump, Biden, Putin, hingga Zelensky, senjata bukan sekadar alat perang, tapi juga alat diplomasi, tekanan, dan legitimasi politik. Jadi, apakah RAM akan jadi game changer di medan perang Ukraina? Atau justru memperburuk eskalasi dengan Rusia? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share,
Dan subscribe agar tidak ketinggalan analisis terbaru tentang politik internasional dan konflik global.